Ada kisah di zaman sahabat Nabi yang mulia. Di saat pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy laknatullah alaih. Ini sahabat penuh dengan luka-luka di tubuhnya karena sahabatan pedang. Yang ia ingin cari itu mati syahid. Tapi dengan sahabatan pedang itu tak dapat dia menahan pedihnya. Akhirnya apa? Pedang yang ada di tangannya itu ditancapkan menghadap pisau, maka pisau itu menghadap ke langit. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya di atas pisau pedangnya, sehingga menembus punggungnya. Ya Rasulullah, sahid? Tidak sahid. Dia masuk neraka. Rasulullah itu kan diberitahu oleh Allah, ini sahabat kita ini karena tidak tahan dengan sabetan pedang yang begitu pedih menyayat hati. Dia tak sabar ingin mendapatkan kematian yang mulia itu. Tapi karena niatnya ingin dipuji, lalu dia mati di atas pedangnya sendiri. Kata Nabi, ini orang tidak mati syahid, tapi dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Bayangkan itu Bapak Ibu, itu sahabat yang bertemu dengan Nabi. Apalagi awak tak bertemu dengan Nabi, mati pula lah awak bunuh diri. Walaupun sudah berhaji, sudah berumrah berkali-kali, punya anak yatim kita pelihara, tidak masuk surga. Karena Allah tak menghendaki hambanya itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak baik. Semua apa yang diuji oleh Allah kepada kita pasti ada hikmah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita berbicara masalah Isra dan Mi'raj ayah ibu, ini perjalanan yang agung, perjalanan yang mulia. Di antara 25 Nabi dan Rasul, masing-masing Allah berikan kemuliaan dan keistimewaannya masing-masing. Mulai dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa punya tongkatnya memiliki kelebihan, satu bisa menjadi ular sehingga menelan ular-ular dari tukang sihir-sihir Fir'aun laknatullah alaihi. Yang kedua, tongkat Nabi Musa itu mampu membelah laut. Peristiwa itu pun Allah abadikan di dalam Quran, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Ada kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bertahun-tahun Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit. Sampai-sampailah umatnya mengejek, wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, engkau sudah mulai pikul, kau membuat kapal di atas bukit, seolah-olah nanti akan ada banjir bandang akan datang. Manalah mungkin wahai Nuh, itu umatnya. Sampai-sampai pun keluarga Nabi Nuh alaihi salam, istrinya, anaknya tak beriman kepada Nabi Nuh. Tengok, suaminya Nabi, tapi tak beriman. Ada anaknya tak beriman. Gambarannya apa? Kalau di dunia ini Bapak Ibu ada suaminya ustaz, bininya entahlah, tak bisa disebut. Kemana-mana asal keluar rumah pakai you can see. Aku bini ustaz, yo anak cilaku aku bininya. Kenapa? Iku lakinya aku penceramah, tapi kemana dia keluar tak pernah ditutup auratnya. Itu masih ada relevannya sampai hari ini. Bini ustaz, tapi tak berpakaian sopan. Ada lagi anaknya lagi. Ayahnya bolak-balik pergi haji, tapi anaknya main penjudi. Itu yang sering diceritakan orang menjadi anekdot. Pak Haji, anak bapak itu main judi itu. Astagfirullah. Tapi menang Pak. Alhamdulillah. Nah, itu kategori itu. Saya tak setuju cerita-cerita seperti itu. Kenapa? Dipleset-plesetkannya awak. Iyo. Kemudian ada Bapak Ibu hadirin Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa memiliki mu'jizat. Mu'jizatnya yang pertama bisa menghidupkan orang yang mati. Allah abadikan dalam Quran, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Ada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dibakar oleh Raja Namrud, dilemparkan dalam kobaran api yang menggunung, seujung rambut secuil kulit pun tidak terbakar. Allah abadikan dalam Quran, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Tapi Isra dan Mi'raj memiliki keistimewaan.
Apa keistimewaannya? Yang pertama, Allah awali dengan kalimat tasbih, subhana, maha suci Allah. Perjalanan itu Allah yang menghendaki. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, abdihi, hambanya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, perjalanan itu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, tidak bermimpi, dua, tidak berhayal, yang ketiga, benar-benar dalam keadaan alam sadar, tidak mimpi, tidak tidur. Itulah Allah Ta'ala memperjalankan kekasihnya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikala itu Nabi itu diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj ini? Kenapa? Ada apa? Apa latar belakangnya? Latar belakang ini ayah dan ibu dalam kitab Sirah Nabawiyah disebutkan begini. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua ranting yang selama ini tempat dia bergantung. Dua ranting ini yang selalu menaungi beliau, selalu menjaga beliau, selalu mensupportnya. Ranting yang pertama itu tidak lain dan tak bukan adalah kakeknya, Abdullah. Meninggal. Selama kakeknya itu masih hidup, orang-orang kafir Quraisy itu tak berani mengganggu Nabi kita yang mulia ini. Tak berani mengganggu. Sampai-sampai pun ditawarkan ini dan itu, enggak ada yang berani mengganggu. Takut, kenapa? Karena ini dia orang yang terpandang, orang Quraisy yang terpandang, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan mereka. Yang kedua, istri yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, yang selama hidupnya seluruh hartanya diberikan kepada suaminya untuk mendakwakan Islam, untuk menanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menyampaikan Islam itu. Sampailah menjelang akhir hayat Khadijah radhiyallahu anha, wahai suamiku, andailah Islam ini belum tegak di muka bumi, sementara hartaku sudah habis, aku tak punya apa-apa lagi, wahai suamiku, jikalau nanti aku mati, tolong galilah kuburku itu balik. Gali kuburku, ambil tulang-tulang belulangku. Untuk apa? Jadikan tulangku itu sebagai jembatan untuk mendakwakan tauhid ini. Luar biasa, ini dua orang yang sangat menyayanginya, dua orang pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicari. Kalau Khadijah hari ini tak akan ada ketemu. Bang, kalau dakwah abang pula hebat bang, kalau nggak ada biaya jangan takut bang, aku masih punya biaya bang, ambillah seluruh hartaku bang. Tak akan ada. Yang ada justru apa? Abang kalau berceramah jangan pulang kalau nggak membawa sesuatu. Yulah itu. Ini Khadijah tidak. Begitu ini orang manusia yang sangat disayangi Nabi hilang. Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Maka Allah perjalankan kekasih itu bernama Muhammad agar tidak larut dalam kesedihan. Perjalanan yang mulia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang jarak tempuhnya Aqsa Palestina, Makkah, Masjidil Haram Palestina itu 40 hari perjalanan naik onta. Tapi Allah mau tidak butuh 40 hari. Allah mau dalam sekejap saja. Dalam sekejap saja Allah mau. Tidak perlu sampai 40 hari. Kalau dulu orang tua kita, ayah dan bunda, itu kalau dia melaksanakan ibadah haji tahun-tahun dulu, itu 6 bulan naik kapal laut. 6 bulan dulu. 3 bulan berangkat, 3 bulan pulang. Orang sudah lupa, awak baru pulang. Itulah orang-orang tua kita dulu. Sekarang ilmu dan teknologi semakin canggih. Perjalanan yang dahulunya 6 bulan, orang pergi haji, dipotong oleh waktu cuma 9 jam naik pesawat ke Indonesia, Arab Saudi, Jeddah, Mekah, Madinah, 6 jam sampai. Kenapa? Itu perkembangan teknologi.
Sekarang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mengapa perjalanan itu kok dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Yang pertama, ayah dan ibu, perjalanan itu dimulai dari masjid ke masjid. Artinya Allah sedang memberikan nasihat untuk kita semua umat Islam, jangan pernah meninggalkan masjid. Jangan pernah tinggalkan masjid. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Ingat, dulu Nabi dan sahabat Nabi 7 bulan lamanya sholat mereka menghadap Al-Aqsa Palestina. Itu 7 bulan Pak. Dulu Nabi dan sahabat itu menghadap sholatnya arah kiblat pertama umat Islam itu Al-Aqsa Palestina. Jadi andai saja hari ini, pagi ini, detik ini dan menit ini masih banyak juga orang Islam tak peduli dengan Palestina, ini orang tidak paham dengan sejarah. Palestina lah, nggak ada urusannya dengan Indonesia. Ini orangnya dangkal, nggak ngerti sejarah. Di mana kiblatnya dulu yang pertama itu? Kalau dia baca sejarah itu baik-baik, bahwa Nabi dan sahabat dulu menghadapnya ke arah Al-Aqsa Palestina. Tak lama kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya Rabbi, izinkan aku memindahkan arah kiblat ini ke arah Masjidil Haram. Allah Ta'ala mengabulkan. Sampai hari ini salat kita umat Islam tetap mengarah ke Masjidil Haram. Kalau ayah ibu sampai berziarah ke kota Madinah, lalu kita akan dibawa ke masjid kiblat lain, masjid yang memiliki 2 arah kiblat. Itu membuktikan sejarah bahwa Islam kita ini dulu pernah memiliki 2 arah kiblat. Itulah masjid kiblat lain. Kalau ada sejarah, ada bukti, kan tidak perlu kita ragukan lagi. Kita ini Islam itu harus peduli dengan Palestina, peduli dengan Al-Aqsa. Bahkan Nabi sangat menganjurkan kepada kita hari ini, kalau mampu melaksanakan perjalanan 3 masjid, aku wajibkan. Kalau mampu, mana yang 3 masjid? 1 Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa Palestina. Itulah andaikan Rasulullah mewajibkan kita. Tapi hari ini kita umat Islam baru bisa mengunjungi 2 masjid, yang satu lagi dalam cengkraman Israel laknatullah alaihi. Saudara kita Palestina itu tidak bisa sholatnya di Masjidil Aqsa, tidak bisa, selalu dihalangi dan dihalangi. Kalau orang Palestina, tentara Palestina, kalau sudah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, la ilaha illallah, pakai sepatu, main badminton dalam Masjidil Aqsa. Tengoklah kurang ajarnya mereka. Makanya bangsa ini, bangsa yang bernama Israel ini, orang-orang Israel tak Allah lenyapkan di atas bumi ini. Padahal dulu ada di zaman Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom. Dalam sekejap saja Allah musnahkan mereka. Allah musnahkan mereka. Andailah orang Israel hari ini dimusnahkan oleh Allah, maka tidak nampak perjuangan itu ayah ibu. Dulu ini pernah ditanyakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Somad kepada seorang ulama ternama. Tuan Guru, mengapa Allah tidak memusnahkan, tidak menghancurkan orang-orang Israel? Guru itu menjawab, wahai anakku, kalau orang-orang Israel itu dihancurkan, lalu kau berjuang dengan apa? Engkau akan sahid dengan apa? Mendengar kalimat yang mulia, paham. Maka orang-orang Israel itu ayah ibu memang dikenal dalam Quran itu orang yang sangat bebal. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ke Masjidil Arab, Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Aqsa Palestina itu dulu pernah dibebaskan oleh panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu tanah itu sudah merdeka. Itu dulu sudah dikuasai Islam. Ceritanya ini panjang. Dulu orang-orang yang namanya korban-korban Nazi ini mengharap perlindungan, mohon diterima. Sebahagian besar negara-negara tak mau menerima, kecuali Palestina. Oke saudaraku, kalian orang-orang Israel, tinggallah di sini. Itu loh bahasa lembutnya. Tinggallah. Nih tempatnya. Ku kasih kalian tanah.
Makin lama beranak, makin banyak. Dulu luas Palestina, sekarang tinggal secuil. Mereka kuasai. Makanya mereka orang Israel ini sangat-sangat merajalela. Bahkan dalam peta dunia pun, peta dunia tidak ada negara Israel, yang ada Palestina. Kalau dibuka dalam kitab Injil orang-orang Kristen, itu Alkitab mereka, di sampul-sampul itu pangkal ada peta dunia, ada petanya. Ternyata Israel itu memang tidak ada di dalam peta dunia. 1945 negara yang kali pertama mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Israel tak ada. Itulah Bapak Ibu, mestinya kita tahu pagi ini, oh kenapa orang Indonesia ini harus peduli dengan Palestina? Karena Palestina itu adalah Al-Aqsa. Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama kita umat Islam. Karena itu kesucian umat Islam yang mesti kita jaga, yang mesti kita pertahankan. Walaupun kita tidak hidup di tanah Palestina, tapi kalau melihat Masjid Al-Aqsa dipijak, diinjak, saudara kita seiman, seakidah, mereka disiksa, diazab, tolong perhatian betul. Setiap hari anak-anak mati, setiap hari anak-anak kehilangan ayah ibunya, mereka menjadi yatim. Coba bayangkan Indonesia ini sekarang kita kan sedang heboh-hebohnya yang katanya Muslim Rohingya. Dulu ditampung di Aceh, diterima baik-baik, makin lama makin kurang ajar. Dikasih ini kurang. Akhirnya muak orang Aceh, diusir. Habis itu dikirim ke Riau katanya. Entah di mana dikirim, saya pun tak tahu sampai ini, Pak. Coba tengok tuh, dikirim ke Riau. Orang kita ini kan Riau ini kan lembut-lembut. Silakan datang, baru kita lagi. Silakan. Nanti takutnya, itu tadi tuh. Bukan awak tak peduli, kadang-kadang manusia itu sudah dikasih hati minta jantung. Iya, maka orang Aceh itu bilang, kalau kalian mau terima ini orang India, terimalah. Kalian semua dulu, tengok dulu. Tengok dulu akhlaknya. Awak tengok, awak kira-kiranya Muslim, rupanya non Muslim. Kan itu Bu. Awalnya kita kasihan, tapi melihat yang asli tidak lagi kasihan. Nah, ayah ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari perjalanan itu Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menjemput peristiwa yang mulia, perintah Allah yang mulia, namanya salat. Artinya apa? Salat itu hubungan langsung kita kepada Allah tanpa perantara. Nggak ada perantaranya, langsung. Ini istimewanya salat. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di antara perintah-perintah Allah yang lain untuk kita hamba-hambanya, yang paling istimewa cuma salat. Perintah tentang zakat cukup turun ayat. Perintah tentang puasa Ramadan cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa. Cukup turun ayat. Tentang haji cukup turun ayat, menyantuni anak yatim cukup turun ayat, tapi salat langsung nabinya yang mulia menjemput. Makanya apa? Salat ini tidak bisa diwakilkan, tak bisa diwakilkan Pak. Yang kedua, masalah dosa tidak bisa kita istilah mewariskan dosa itu tak akan ada, tidak ada. Kalau saya pemabuk, saya penjudi, saya pezina, dosa itu yang tanggung saya sendiri. Sementara anak saya, istri saya tak ada sangkut pautnya dengan itu. Kenapa? Tanggung sendiri-sendiri. Tapi dalam keyakinan orang Kristen, lain. Nabi Isa alaihi salam akan menebus dosa-dosa umat manusia. Itu. Tapi sebenarnya sesungguhnya Nabi Isa tak pernah ngomong gitu. Tak pernah begitu. Manusia itu tidak, kita ini orang tua tidak akan pernah mewariskan dosa kepada anak kita, tak akan pernah. Kalau dosa tanggung masing-masing. Kalau pahala bisa kita wakilkan, tapi kalau untuk dosa tak bisa, kata kalimat dosa warisan tak akan ada. Itulah. Hendak sholat saya rugi sendiri, anak saya tak menanggung. Tapi kalau saya sholat, anak saya nggak saya ajak sholat, saya dosa. Dosanya saya sendiri. Kenapa?
engkau sholat tak kau ajak anakmu sholat, kau berdosa. Nah itu. Saya suami punya istri, istrimu keluar rumah tak menutup aurat, maka kau yang menanggung dosanya. Kenapa? Tak kau suruh, tak kau ajak dia untuk menutup aurat, kau berdosa. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu jaga. Itu ibadah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Ta'ala, mengingat pentingnya sebuah perintah Allah yang bernama salat, ayah ibu tolong jangan kita abaikan. Jangan diabaikan. Kalau mau memperbaiki salat-salat kita, miliki buku yang ada di depan saya. Ini yang menulis buku ini namanya Ustadz Haji Damri, Hardi Damri, orang Pekanbaru. Ini bukunya. Ibu bapak baca buku ini mulai dari tentang berwudu sampai niat sampai sholat. Buku ini kalau dibaca, insya Allah akan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan bab wudu yang disebut dengan bab thaharah. Nabi pesan mengingatkan kita, apa kata Rasul? Banyak umatku yang sholat, tapi sayang sholatnya Allah tak menerima. Tak Allah terima. Kenapa Allah tak menerimanya? Kebanyakan umat kita ini, ayah dan ibu, terlalu mengabaikan apa yang disebut dengan thaharah, bersuci. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan azab kubur itu kebanyakan disebabkan karena air kencing. Bukan karena dia meninggalkan salat, tidak, tapi karena air kencingnya. Kemudian ketiga, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Bersih hati, bersih batin, bersih zahir, batin yang bersih, tak menduakan Allah, tak mendurhakai Allah, bersih. Hanya memang kemurnian ketaatannya kepada Allah, yang dia takutkan hanyalah Allah, tempat berharap hanyalah Allah, tempat mengharapkan ampunan dan kasih sayang hanyalah Allah. Bersih batinnya Pak, tidak ada sedikit rasa takut pun kecuali kepada Allah. Takut apa yang dia takutkan? Takut kalau tidak mengerjakan salat, takut kalau salatnya ditolak oleh Allah Ta'ala, takut kalau hajinya ditolak, takut kalau sedekahnya ditolak. Itulah orang-orang yang perlu memperbaiki diri kita kepada Allah Ta'ala. Sementara kita kebanyakan ini umat Islam, ke masjidnya rajin, sholatnya rajin, tapi mohon maaf, air kencing pun tak dijaga. Itu yang paling banyak. Sholat kita 5 waktu. Dari yang 5 waktu ini mungkin cuma 1 yang diterima oleh Allah, subuh. Itu pun kalau mandi. Itu pun kalau mandi. Mau bercampur atau tidak bercampur, yang penting dia mandi. Kenapa? Kalau udah mandi, mohon maaf ayah ibu, itu sudah pasti ganti celana dalam. Tapi kalau tidak mandi, mohon maaf, tidak akan pernah ganti celana dalam. Ustaz itu juga, ya kadang-kadang. Sama nyawanya bu, awalnya bukan manusia bersih, itu masalahnya. Kenapa? Tengoklah ayah ibu, kita sebagai suami Pak, pergi pagi pulang sore, betul nggak? Kita di tempat kerja itu Pak, masuk WC itu udah berapa kali? Buang air kecil lah, buang BAB lah, berapa kali kita masuk? Hah? Apalagi kalau kita umpamanya nih, begitu kita kencing, kita tak pakai cara adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan laki-laki itu buang air kecil, kencing itu tegak. Yang menyebabkan inilah air kencing itu lengket di celana dalam bu. Air kencing itu kira-kira najis atau tak najis? Najis, sepakat kita itu Pak. Air kencing itu najis. Kalau najis kau menghadap kepada Allah dalam keadaan kotor, bagaimana mungkin Allah akan menerima salatmu? Sebab engkau tak mau menjaga air kencing betul. Laki-laki kalau udah urusan kencing, mohon maaf, sedang naik Honda sesak yang kencing tuh, minggir. Habis itu mohon maaf, habis itu kencing tuh dekat motornya. Orang lalu lalang. Malu sedikit pun tidak apa-apa, ya Allah. Habis itu entah dibasuh entah masukkan bulu. Datang waktu zuhur dia mampir ke masjid, dia ambil wudu. Usolli fardhu dhuhri arba'a atau 5 kumanilah. Allahu Akbar. Itu celana dalam kena kencing.
Gimana kok bersih? Habis itu sholat asar enggak pulang ke rumah. Karena rumah jauh, kita kerja. Allahu Akbar, kencing kita lengket. Itu. Jadi bagaimana mungkin Allah akan menerima? Itu makanya jangan sepele. Kencing itu betul-betul dijaga. Ayah ibu hadirin yang berbahagia, buat kita ayah, buat kita laki-laki, harusnya berubah. Apa yang kita ubah? Kalau kita kencing itu yang sesungguhnya adalah kita semua laki-laki perempuan itu jongkok yang betul. Jongkok, jangan tegak. Kalau sudah jongkok itu Pak, mohon maaf ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itu kalau udah di ujung kita kencing, disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendehem 3 kali. Kenapa mendehem itu ternyata mendorong sisa air kencing. Kalau laki-laki urut sekali, barulah awak basuh, barulah kencing. Tandanya bersih gimana Pak Ustadz? Ini mohon maaf, ini amalan saya sehari-hari. Saya itu Pak, dari Zuhur ke Asar itu tidak pulang ke rumah. Begitu saya mau mandi sore itu, mau siap-siap ke masjid. Sebelum saya basah itu, saya cium dulu celana dalam saya sendiri. Saya cium, oh tidak ada bau bersih. Saya yakin, mudah-mudahan kalau terima salah saya. Itu yang saya katakan. Tapi kalau saya begitu saya cium, oh bersih. Astagfirullah. Ya Allah, sujud, rukuk, i'tidal, salam. Mungkin bila jadi hari ini salat tak kau terima ya Allah. Kenapa? Air kencing. Itu Bu yang hati-hati. Pak Ustadz ya, kami kok emak-emak yang sudah umurnya sudah di atas 60 kok Pak Ustadz. Kenapa Bu? Itu pertanyaan muncul kalau saya ngasih pengajian. Itu loh Pak Ustadz, kan saya itu kalau habis berwudu, terus itu rasa-rasanya ada yang netes. Terus saya balik lagi ke tempat wudhu, saya cebok lagi Pak Ustaz, wudhu lagi. Habis itu melangkah keluar, ada rusa rasa menepes, patah, asuh lagi saya Ustaz. Kalau berulang-ulang gini saya Ustaz, nanti saya takut nggak jadi sholat. Apa saya jawab kayak gini jadinya? Oh saya jawab, Bu, ya kalau ibu ini modelnya begini, kalau sudah tua, mohon maaf bapak ibu, itu untuk laki-laki dan perempuan sama. Kalau udah tua itu, ya itu klepnya udah rusak. Ibaratkan Honda kenapa menetes bensin terus, kan begitu. Itu klepnya udah bocor. Jadi Pak Ustaz, rusak. Allah berikan keringanan. Jangan khawatir. Insya Allah Allah menerima sholatmu. Tapi tetap kau sholat, jangan gara-gara ini kita tidak sholat. Itu aja. Bila perlu pakai pempes lah. Ada orang haji, orang umroh kalau nggak paham, kalau nggak ikut manasik dulu, Pak saya kencing-kencing terus, bagaimana posisi saya ini? Pakai pempes. Saya takut nanti mencret, pakailah pempes. Nanti begitu dia bawa pencret pula, kuning pula, lalu ikhramnya Allah sudah. Allah berikan dia keringanan. Tapi kita yang muda-muda begini masih oke nih ayah ibu, jangan disepelekan betul. Orang yang sakit sekalipun, kalau dia masih sadar, jangan tinggalkan sholat. Walaupun tanganmu itu atau kakimu itu diimpus. Berapa jamaah yang saya kunjungi ke rumah sakit, sholat isya itu saya tanya, udah sholat tadi Pak? Ya, aku nggak sholat Ustaz. Nah, bapak-bapak nggak sholat? Nggak bisa dulu. La ilaha illallah. Kok kalau datang malaikat itu kan tempelan. Jangan tinggalkan sholat kita ayah ibu kalau itu masih di alam sadarmu. Kalau kau tidak bisa menyentuh air, ambillah dengan tayamum. Mau ngusap wajah, ngusap tangan, selesai sekali usap. Sekali tayamum untuk sekali sholat, selesai. Walaupun dari zuhur kita tayamum sampai asar tidak buang angin tidak apa, tetap engkau waktu sholat asar bertayamum. Sekali tayamum, sekali untuk sholatnya, selesai. Jadi jangan ada kata aku diimpus, aku nggak bisa sholat. Ingat sekali lagi, ketika engkau masih di alam sadar, kau sholatlah. Tapi kalau sudah tak sadar lagi, lain cerita. Ikut ya. Nggak kena lagi, itu udah error.
Kalau daerah gimana? Allah maafkan. Nggak bisa lagi dia mengingat-ingat. Makanya syarat untuk sholat itu harus waras. Itu aja Pak. Harus waras. Kenal baik, mana yang baik, mana buruk, dia harus paham, dia tahan, dia ngerti. Tapi kalau orang sudah tidak waras, namanya orang gila, maka dalam fikih tidak wajib sholat. Maka orang yang tidak sholat hari ini namanya orang. Itu Bapak Ibunya mudah-mudah loh. Itu aja mas sederhana. Syarat-syarat sholat: 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal. Tapi banyak juga orang yang tak berakal, dia sholat. Betul nggak? Ya. Orang dia tak berakal Pak, tapi dia sholat. Masalah wudhu bagaimana? Bagaimana sholatnya diterima Allah atau tidak? Wallahu a'lam, saya tak mengerti. Tapi itu menjadi pelajaran penting bagi kita yang sehat. Ya Allah, ini orangnya aja kurang. Kenapa dia rajin ke masjid? 5 waktu dia rajin ke masjid. Satu-satunya makhluk yang saya tengok mulai sejak saya bujang sampai hari ini rambut dia itu memutih. Pikun namanya Pak. Itulah yang ada di Jalan Ikhlas, Jalan Nangka Pak. Ada masjid Al Ikhlas itu, tempat Profesor Dr. Pak Ilyas Gusti jamaahnya. Itu kurang loh. Sampai hari ini masih rajin ke masjid. Nggak pernah dia mengganggu orang, walaupun dia kurang-kurang Pak. Tapi rajin ibadahnya. Bagaimana masalah besok amal itu saya tak tahu lagi. Kenapa? Karena dia sebenarnya syaratnya kurang. Tapi karena ini menjadi orang yang rajin rajin ke masjid, rajin berjamaah, harusnya menjadi pelajaran buat kita yang waras. Itu. Nah, ibu hadirin yang dirahmati Allah Taala, as-salatu immaduddin, salat itu tiangnya agama. Orang kalau salat benar dia salatnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Berapa banyak orang yang salat kok nggak mampu mencegah perbuatan yang satu ini? Kerjanya apa? Sholat rajin, ngaji rajin, majelis taklim rajin, zikir rajin, tahajud rajin, duha rajin, ngomongin orang dulu. Ini apa nih masalahnya? Apa masalahnya? Sementara kita ayah ibu kita yang salat begini aja, mohon maaf betul kita diingatkan, jangan merasa kita salatmu itu baik lalu kau memandang orang itu tidak baik. Jangan sampai. 10 menit lagi ke depan baru kita salat isya. Bapak ibu hadirin yang dicintai Allah Ta'ala, itu salat Bapak. Makanya kalau orang salat itu benar, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan apa Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebut rasa takutnya orang beriman itu ayah ibu, kalau dia takut kepada Allah, 1, takwa itu memang ada di dalam hatinya. Kalau takwa sudah ada di dalam hatinya, maka kemanapun dia pergi tidak akan meninggalkan kalimat yang namanya takut. Tak akan ditinggalkan. Takut kalau salatnya Allah tak menerima, takut kalau sedekahnya Allah tak terima, takut kalau haji dan umrohnya pun Allah tak terima. Saking takutnya dia mawas diri, dia jaga diri. Andai jam tangan ini tertinggal di tempat wudhu dan ini bukan haknya, maka dia tidak akan mau mengambil untuk membawa pulang. Tak akan mau. Disampaikan di luar. Ada yang kehilangan jam ayah ibu? Tidak ada. Oke, langsung dibuatnya pengumuman besok. Yang merasa kehilangan jam, tolong hubungi. Dipegang betul jam tangan ini. Kalau sudah lebih dari setahun ini nggak ada yang punya, maka itu jam tangan rezeki dia. Maka pun dia yang menemukan itu berzikir, jangan ada yang ngaku, jangan ada yang ngaku, jangan ada yang ngaku, jangan ada yang ngaku. Dan setahun baru udah punya dia tuh, alhamdulillah ya Allah, dipakainya jam tangan. Mana sudah ada haknya. Tapi kalau dia tapi kalau memang dia pakar-pakar pencuri, sekejap aja orang cari jam, ada ketemu jam, padahal di kantongnya. Itu pakar pencuri itu. Saya tak berani. Dan itu yang perlu diajarkan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, penutupnya, ini anak-anak sudah banyak saya tengok di Masjid Ansarullah, alhamdulillah. Ini orang tuanya bertanggung jawab. Tapi ada sebahagian besar umat Islam ini yang ketika subuh anak tak dibangunkan. Alasannya apa? Kasihan. Alasannya apa? Nanti ngantuk. Kan banyak yang kayak gitu kan? Banyak. Padahal Bapak Ibu,
mendidik anak itu, kata Rasulullah, ketika anakmu dalam usianya 7 tahun, ajak dia sholat, ajarin dia sholat. Umur 10 tahun anakmu, ajarkan dia sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau anakmu tinggalkan sholat, pukullah dia. Itu pesan Nabi. Sekarang kalau mukul anak, kena KDRT. Sudah kena apa lagi? HAM, hak asasi manusia. Kudu dalam KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ayah yang mukul dijemput polisi, begitu dijemput ayahnya dijebloskan penjara. Apa kata anak-anak? Merdeka. Aku namanya anak Cilapur. Pukul aja. Umur 10 tahun, pukul. Bagaimana banyak di luar sana anak-anak yang 40 tahun.